Pohon sebesar lingkar lengan tumbuh dari satu bibit kecil. 9 tingkat pagoda mulai dari sebongkah tanah. Perjalanan ribuan mil mulai dari satu langkah. Ini sebenarnya sudah diulang beberapa kali oleh Lao Tzu beliau, bahwa pohon sebesar lingkar lengan, itu besar ya berarti ya, itu tumbuhnya itu dari satu bibit kecil. 9 tingkat pagoda itu harus dibangun dari sebongkah tanah. Perjalanan yang jauh itu harus dimulai dari satu langkah. Di sini Lao Tzu beliau menyampaikan kepada kita, dalam hidup ini kita tidak usah untuk berlebihan dalam ambisi kita. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak akan berhasil. Karena apa? Hal apapun ada tahapannya. Hal apapun ada prosesnya. Kalau proses itu memang harus dilalui, maka harus dilalui. Tidak bisa dipaksakan. Maka kalau dilalui dengan ikhlas, tetap saja bisa sampai kepada tujuan dan tidak menjadi beban yang berat bagi kita. Kemudian Lao Tzu beliau menyampaikan, yang your way, atau ada aksi dan ambisius akan gagal. Ya tentunya karena 9 tingkat pagoda dimulai dari satu bongkah tanah, perjalanan ribuan mil mulai dari satu langkah, pohon besar dari satu bibit, itu semuanya butuh proses. Hidup ini adalah proses. Ketika kita memaksakan kehendak, kita akan mematahkan diri kita dan akan membuat kegagalan yang menyusahkan diri kita sendiri. Yang selalu mencampuri akan kehilangan. Dalam hidup ini kita nggak bisa mengintervensi orang lain. Kita tidak bisa mencampuri urusan orang lain. Karena apa? Karena orang lain akan mengatakan, kamu tidak mengalami. Bagaimana kamu bisa menasehati saya seperti ini? Kamu kan nggak tahu saya. Bagaimana kamu bisa ngomong begitu? Kalau kita ikut campur, malah kita akan kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kepercayaan dari orang lain. Lalu ketika kehilangan kepercayaan dari orang lain, berarti kita gagal. Dan kita akan kehilangan kepercayaan dari diri kita sendiri. Karenanya itu orang suci tidak suka mencampuri urusan orang lain. Karena tidak suka mengintervensi, tidak melakukan intervensi, maka orang suci tidak gagal. Orang suci ini boleh juga diumpamakan oleh Lao Tzu beliau adalah diri sejati kita, roh suci kita. Roh suci kita sebenarnya sangat luar biasa sekali. Ketika kita bilang, oh saya mau senang-senang di dunia ini, saya tidak mau cari susah, saya maunya hidup enak-enak saja, maka suka-suka saya aja, saya mau makan yang enak, saya mau tinggal yang nyenyak, saya mau mumpung hidup hanya satu kali, saya mau hura-hura, saya mau dugem, saya mau senang-senang. Ketika kita berpikir begitu terikat kepada duniawi, maka roh suci kita tidak akan mengintervensi, tidak akan menghalangi kita, tetapi akan membiarkan semua keinginan kita ini terjadi. Karena tidak suka mencampuri, karena tidak mengintervensi, maka roh suci kita sesungguhnya adalah keluhuran yang sesungguhnya, adalah yang sesungguhnya. Jadi kalau tidak ada intervensi, kita tetap hanya akan gagal. Tapi roh suci tidak pernah gagal karena tidak ada intervensi, berarti tetap apa adanya, tetap adalah keluhuran yang cemerlang, tidak berubah. Kemudian bila uwei, maka tidak berpihak, tidak akan gagal. Kalau kita mengandalkan yang uwei, kita tidak akan berpihak. Kalau tidak berpihak, maka kita tidak akan menemukan kegagalan. Segala sesuatu bisa berjalan sesuai dengan kewajaran. Orang gagal karena berhenti berusaha ketika hampir berhasil. Kenapa manusia bisa demikian? Misalnya saja kita sebagai seorang pembina, kita mengatakan bahwa
Dari awal ketika kita ciutau, kita timbul hati tulus kita baru dibuka kapasitas sejati kita. Walaupun sedikit yang ditimbulkan, kita bahagianya bukan main, kita tulusnya bukan main. Kita masih bisa mengandalkan hati sejati kita pada saat awal memohon ketuhanan. Tetapi kebanyakan kemudian hati ini berubah sejalan dengan waktu, kemudian kepintaran kita dimunculkan, adanya ujian, adanya karma kita dimunculkan, kita mulai berubah. Ketika kita berubah, maka sebenarnya kalau bertahan terus, kita akan berhasil mengembalikan kapasitas kita. Tetapi karena kita berubah, pembinaan kita selalu mulai dari awal lagi. Sudah mau berhasil, mulai dari awal lagi. Sehingga tidak pernah bisa masuk ke dalam kapasitas. Hanya bisa membodohi diri kita sendiri. Oh, saya adalah seorang pembina. Saya pembina yang hebat, saya pembina yang sudah bertahun-tahun, saya pembina yang sudah berhasil. Kita hanya membohongi diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kita setiap saat memulai lagi, mengulang lagi. Karenanya itu Lao Tzu beliau mengatakan berhati-hati seperti mengawali. Hingga mengakhiri, maka tidak akan gagal. Hati kita jaga seperti pada saat awal. Awal kita ciutau, kita begitu tulus. Kita tidak punya pikiran yang aneh-aneh. Kita menjalankannya dengan gembira, dengan uwei, dengan sendirinya. Kita tidak ada yang bisa memaksakan atau menghalangi kita. Bila bertahan seperti itu sampai kepada akhir, berarti kita mempertahankan hati sejati kita. Kapasitas akan muncul. Kapasitas semakin muncul, kita semakin mudah menghadapi hidup ini. Kita semakin bahagia, kita semakin leluasa, maka tidak mungkin akan gagal. Kemudian Lao Tzu beliau mengatakan, karena itu orang suci tidak menginginkan yang diinginkan orang banyak. Orang di dunia ini sangat menginginkan apa? Sangat menginginkan sandang pangan yang berlebihan, kenamaan yang berlebihan, kemewahan yang berlebihan, dan perasaan ataupun citra rasa yang berlebihan. Tapi bagi orang suci tidak menginginkan itu sama sekali. Karena apa? Orang suci hanya menginginkan tao, memahami hakikat sejati dari tao, memunculkan polo miao tsuhui, kapasitas kearifan sejatinya. Orang suci bisa melihat mana yang asli, mana yang palsu. Sementara orang awam pada umumnya mengejar yang palsu, orang suci menginginkan yang sejati. Orang awam tidak berhenti mengejar keluar yang berubah-berubah, tetapi orang suci mendapatkan yang menetap dan tidak berubah. Orang suci tidak menghargai yang dihargai orang pada umumnya. Orang pada umumnya suka belajar, orang pada umumnya suka benda-benda yang berharga, seperti barang langka, barang antik, permata ataupun perhiasan. Orang-orang suka seperti itu, atau barang-barang branded. Tapi bagi orang suci, barang-barang seperti itu hanyalah mempunyai nilai pinjam, nilai pakai sementara aja. Jadi tidak betul-betul harus diinginkan atau harus dimiliki. Sedangkan orang awam karena mengejar ini selalu berlebihan, ada 1 mau 10, ada 10 mau 100, ada 100 mau 1000, mengejar berlebihan, maka akan terjebak pada titik yang hampa. Di saat kehilangan benar-benar jatuh terpuruk sekali. Di saat ada benar-benar lupa daratan. Karenanya itu orang suci tidak menghargai apa yang dihargai manusia pada umumnya. Orang suci mempelajari yang tidak dipelajari. Orang pada umumnya belajar pintar, orang suci belajar yang arif, yang bijaksana. Belajar sepertinya oleh orang pintar dianggap bodoh. Orang suci tidak mempelajari untuk jadi lebih pintar dari orang lain. Kemudian orang suci karenanya bisa menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Sudah memahami apa yang terjadi, apa yang diperbuat oleh orang lain itu akan berakibat apa. Jadi para bijaksana sekalian, sama, roh suci kita selalu menanggung kesalahan yang dilakukan oleh badan ini. Badan ini bisa seenak-enaknya qixing tongnian, dan bisa seenak-enaknya bikin karma buruk. Bisa seenak-enaknya tidak bertanggung jawab.
tetapi akhirnya yang harus menanggung dari kesalahan dari perbuatan badan raga ini adalah roh suci kita. Karena roh suci kita tidak bisa tidak bertanggung jawab. Dia akan menanggung kesalahan yang dilakukan oleh tubuh raga ini, oleh sifat duniawi ini. Kemudian Lao Tzu menyampaikan membimbing dengan alami seluruh makhluk hidup tanpa keinginan untuk mencampuri. Walaupun harus bertanggung jawab kepada kesalahan yang dilakukan oleh badan, sifat perangai dari badan ini, keserakahan, keinginan yang berlebihan dari badan ini. Tetapi roh suci itu tetap adalah keluhuran yang paling tinggi. Hanya membimbing dengan alami. Bagaimana yang dimaksud dengan membimbing alami? Yaitu tidak intervensi. Kita mau mentok ya dibiarkan mentok dulu. Ketika sudah mentok, kita akan disadarkan kembali kepada hati nurani kita. Maka seluruh hidup bergantung kepada diri sejatinya. Tetapi diri sejati kita tidak ada keinginan untuk mencampuri atau mengintervensi kehidupan ini. Maka disebut uwei, hakikat yang wajar. Karena uwei dan merupakan hakikat yang wajar, maka selaras dengan tao, abadi dan tidak ada kerusakan sama sekali, tidak ada hambatan sama sekali. Para bijaksana yang Hoshie hormati, kita mungkin pernah lihat ada 3 Buddha ya, gambar 3 Buddha. Kenapa harus ada 3? Apakah 1 Buddha itu tidak cukup kuat? Bukan demikian. 3 Buddha itu adalah menggambarkan Buddha, Dharma, dan hakikat hidup. Tubuh ini, Fo, Fa, Sen, Fo, 1 adalah mewakili Fo, Buddha, yang satunya lagi mewakili Dharma, yang 1 itu mewakili raga ini. Jadi Fo itu adalah diri sejati kita, Fa itu adalah polo miao tsuhui kita, kearifan kita, Sen itu adalah tubuh kita. Walaupun tubuh kita ini adalah sifatnya tidak kekal, tetapi kesempatan untuk lahir ke dunia ini sebagai manusia dan mengembangkan kapasitas sejati kita sangat berharga sekali. Tidak bisa kita pungkiri, kita juga membutuhkan tubuh raga ini untuk mencapai kapasitas sejati kita. Hari ini Hoshie belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon Laumut supaya welasasi dari para guru suci dan para Buddha. Mohon para pandita berwelasasi dan memaklumi. Mohon para bijaksana sekalian memberikan petunjuk dan memaklumi. Semoga semua makhluk berbahagia.